Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rezeki Aniatul Faiza, NPM 161331000177. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Kredit dan Modal Bank terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di Indonesia. Yang pertama yaitu motivasi penelitian. Motivasi penelitian pada penelitian ini yaitu terjadi ketidakkonsistenan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Syukriya dan kawan-kawan pada tahun 2017, Pratiwi dan Hindasa pada tahun 2014, Satria dan Subakti tahun 2010, Akbar dan Munawaro tahun 2014, Barus dan Lu tahun 2013. Selain itu juga motivasi pada penelitian ini yaitu DPK tidak bisa digunakan sebagai acuan utama untuk pembiayaan penyaluran kredit sebab DPK memiliki jatuh tempo yang cepat sehingga memiliki resiko yang tinggi. Pada era saat ini terjadi penurunan tingkat suku bunga kredit sehingga BPR harus bersaing dengan bank-bank lain dalam penyaluran kredit atau kredit usaha rakyat yang biasa disebut dengan KUR. BPR dituntut untuk meningkatkan modal minimum sebagai modal minimum bagi yang kurang dari 3 miliar untuk dinaikkan menjadi 3 miliar. Yang sudah lebih dari 3 miliar dituntut untuk meningkatkan menjadi 6 miliar. Dari motivasi yang tadi sudah saya jelaskan, muncullah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank perkreditan rakyat konvensional di Indonesia? Yang kedua yaitu, apakah tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank perkreditan rakyat konvensional di Indonesia? Dan yang ketiga yaitu, apakah modal bank akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada bank perkreditan rakyat konvensional di Indonesia? Untuk yang selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikirnya bisa dilihat pada grafis. Yang pertama yaitu dana pihak ketiga atau X1 berpengaruh terhadap penyaluran kredit atau Y. Itu hipotesis yang pertama. Untuk hipotesis yang kedua yaitu suku bunga kredit atau X2 berpengaruh terhadap penyaluran kredit atau Y. Yang hipotesis ketiga yaitu modal bank atau X3 berpengaruh terhadap penyaluran kredit atau Y. Untuk perumusan hipotesis sendiri yaitu yang pertama, hipotesis pertama yaitu dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Untuk hipotesis kedua yaitu suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Dan hipotesis ketiga yaitu modal bank berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Adapun metode penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu. Waktu penelitian ini terhitung dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. Untuk tempat penelitian ini dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR konvensional dengan data-data yang diambil dari laporan keuangan melalui situs Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan metode dokumentasi yang berarti dengan cara mencatat, mengumpulkan, mengkaji data sekunder berupa laporan keuangan bank perkreditan rakyat konvensional yang dipublikasikan melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Konvensional Indonesia yang laporan keuangan terdapat di situs Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk teknik pengambilan sampel sendiri menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Dari hasil uji asumsi pada penelitian ini menggunakan distribusi grafis ppplot. Penelitian ini melakukan uji normalitas data
sebanyak 99 data dengan hasil menunjukkan ada ketidaknormalan data. Kemudian untuk itu dilakukan uji outlier dengan mengeliminasi data sebanyak 14 data yang ekstrim dan dilakukan uji normalitas kembali dengan 85 data yang tersisa dengan hasil menunjukkan bahwa terjadi distribusi normal pada grafis ppplot. Mungkin grafisnya bisa dilihat pada ini hasil skripsi saya, maksudnya di lampiran. Yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas ini nilai tolerance harus kurang dari 0,1 dan nilai VIF-nya harus nilai tolerance harus lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya harus kurang dari 10. Untuk itu dapat dilihat dari tabel, yaitu variabel dana pihak ketiga memiliki nilai tolerance 0,95 yang berarti bahwa lebih besar dari 0,1. Untuk nilai VIF-nya yaitu sebesar 1,053 yaitu lebih kecil dari 10. Untuk variabel suku bunga kredit nilai toleransinya yaitu sebesar 0,946 yang berarti lebih besar dari 0,1. Untuk nilai VIF-nya yaitu sebesar 1,058 sehingga yang berarti dia lebih kecil daripada 10. Untuk variabel modal banknya sebesar 0,908 yang berarti dia lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF-nya sebesar 1,102 yang berarti dia lebih kecil dari nilai 10. Untuk itu, merujuk dari hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Untuk uji asumsi klasik yang berikutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas ini, penelitian ini menggunakan grafik scatter plot dengan hasil uji bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini dikarenakan pada grafis dapat dilihat bahwa tidak ada bentuk pola yang jelas serta titik-titik pada grafik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang terakhir pada uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai Darwin-Wasserman sebesar 1,72 dan nilai DU-nya sebesar 1,721. Untuk itu DU lebih kecil daripada DW dan DW lebih kecil daripada 4 dikurangi DU atau sebesar 2,279. Dari analisis ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi. Untuk selanjutnya yaitu hasil dari regresi linear berganda. Pada tabel dapat dilihat persamaan yaitu Y sama dengan 39,667 ditambah 0,851 dikurang 186,184 dikurang lagi dengan 0,475. Untuk selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada penelitian ini nilai R² didapat dari pengkuadratan nilai koefisiensi korelasi atau R yaitu sebesar 0,814 sama dengan 0,62 atau sama dengan nilai R²-nya sebesar 62,2%, yang mengandung arti bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh sebesar 62,2%, sedangkan 37,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk uji F atau uji simultan di sini dilakukan dengan melihat nilai signifikan. Nilai signifikan pada penelitian ini sebesar 0,00 atau kurang dari 0,5, sehingga pada penelitian ini variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap penyaluran kredit atau Y. Untuk uji hipotesis yang terakhir yaitu uji T.
pada variabel pertama pada uji T dilihat bahwa nilai signifikansi dari BPK sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Maka hipotesis yang pertama diterima. Yang kedua yaitu suku bunga kredit memiliki nilai signifikan sebesar 0,02 atau lebih kecil daripada 0,5. Untuk itu, hipotesis kedua pada penelitian ini diterima atau suku bunga kredit berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Untuk yang ketiga yaitu modal bank memiliki nilai signifikan sebesar 0,066 atau lebih besar daripada 0,05. Sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak atau modal bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit. Keterbatasan dan saran. Untuk keterbatasan sendiri yaitu ada beberapa BPR yang tidak melaporkan kualitas aset. Yang kedua yaitu ada beberapa BPR yang baru mempublikasikan laporan keuangan setelah tahun 2017. Yang ketiga yaitu ada beberapa BPR yang tidak mempublikasikan laporan keuangan ke situs Otoritas Jasa Keuangan. Adapun saran dari penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai BPR kepada masyarakat dan memperbaiki kelemahan sistem yang ada di BPR sehingga BPR dapat meningkatkan penyaluran kredit dan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Yang kedua, pihak internal BPR konvensional diharapkan dapat meningkatkan kualitas perkreditan dan dapat mengalokasikan dana secara baik, sehingga laba yang telah ditargetkan dapat dicapai, karena pendapatan utama perbankan didapat dari suku bunga kredit yang telah disalurkan. Yang ketiga yaitu BPR dapat menjaga kestabilan kecukupan modal sesuai dengan standar kecukupan oleh Bank Indonesia. Upaya kestabilan kecukupan modal dilakukan agar kelangsungan usaha perbankan dapat berkembang dan selalu memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga dapat melakukan kegiatan operasional secara efisien. Perlunya kestabilan modal bank dilakukan karena modal bank dapat mempengaruhi keputusan dalam target memperoleh laba. Dengan kata lain, modal bank digunakan sebagai alat menjamin kelangsungan usaha. Sebelum saya menutup presentasi pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratna Purnamasari selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.